wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, ad-du'a'u tarkul zunub, doa itu dapat menghilangkan atau meninggalkan dosa. Wakila, dan dikatakan juga ad-du'a'u juz'un minal ata'i, salah satu bagian dari karunia Allah, dari pemberian Allah. Qala al-Kitami, lam yuftah lisanul mu'min bil maghfirati, tidak dibuka mulut seorang mukmin, maksudnya berdoa ya, dengan ma'wirah, pengampunan atau pemaafan, illa, kecuali la fataha babal maghfirah, sungguh Allah telah membukakan pintu pengampunan, atau la futiha babul maghfirah, sungguh telah dibukakan pintu pengampunan. Wa qala Abu Hazim al-A'raj, la an akhrama du'a asyadu min an akhrama al-ijabah, sungguh terhalangnya doa lebih berbahaya, lebih aku takuti daripada terhalangnya dikabulkannya doa. Ya, segitu dulu ya. Yang pertama, ini adalah pendapat ulama. Pendapat ulama sudah barang tentu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi pendapatnya ini diambil atau buah daripada pemahamannya, baik pemahaman dari Al-Quran ataupun dari Al-Hadis. Walaupun Al-Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada seperti itu, tapi dia bisa mengeluarkan pendapat berdasarkan hal-hal yang tertera dalam Al-Quran dan hadis. Kalau dikatakan doa itu bisa meninggalkan dosa, karena yang pertama, doa itu diperintah oleh Allah. Ya, doa itu diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan kita berdoa. Bahkan kita pernah sampaikan bahwasanya orang yang tidak berdoa, maka dia dianggap orang yang sombong kepada Allah, akan masuk ke dalam neraka secara hina. Begitu. Berarti doa itu perintah dari Allah. Nah, karena orang itu berdoa melaksanakan perintah Allah, berarti kan dia terhindar dari suatu dosa. Terhindar dari suatu dosa, yaitu tidak melaksanakan perintah Allah, terhindar dari. Yang kedua, ada juga yang memahaminya hampir sama versinya, bahwasanya doa itu bagian daripada pemberian Allah, karunia Allah. Jadi orang yang mau berdoa, pertanda Allah kasih dia karunia, pemberian, rahmat. Tidak sembarangan orang bisa berdoa seperti itu. Itu dulu, terus kita baca yang supaya nanti sekalian. Yang berikutnya dikatakan orang yang mau berdoa
minta, ini pengertiannya begini ya, pengertiannya lam yuftahu lisanul mu'min bil ma'zirati, tidak dibuka lisan seorang mukmin. Dibukanya dengan apa? Dengan permohonan maaf, dengan minta pengampunan dari Allah, illa la futiha babul maghfirah, kecuali memang sungguh telah dibuka baginya pintu pengampunan. Ini kaitannya dengan semua itu pendapat para ulama ya. Ini kalau di kalangan orang-orang tasawuf dikatakan begini. Orang itu atau orang-orang soleh itu dalam menghadapi suatu masalah misalnya, terkadang dia berdoa, terkadang dia tidak berdoa menghadapi suatu masalah. Ada yang doa, ada yang tidak doa. Kapan seseorang itu tidak berdoa kepada Allah? Manakala bahwa dirinya tenggelam di dalam ma'rifah kepada Allah. Dirinya tenggelam di dalam mengenal Allah, memahami Allah. Seperti apa contohnya? Contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihis. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia diapain dia? Dilempar ke api yang mau dibakar, dia dihukumnya. Raja Nabi Ibrahim Namrud saja dibakar. Itu apinya panasnya luar biasa. Sampai digambarkan saking panasnya api itu seandainya setinggi-tingginya burung terbang melewati itu tempat bakaran Nabi Ibrahim, pasti burung itu akan jatuh kepanasan, akan hangus. Jadi panasnya luar biasa. Nah, ketika dia dilempar, udah dilempar, udah ada yang bilang udah melayang. Waduh, keadaan gawat sekali itu. Ya, keadaan seperti itu. Maka dia didatangi oleh malaikat Jibril. Ya Ibrahim, alaka haja. Hai Ibrahim, kamu butuh nggak pertolongan saya? Itu kira-kira. Alaka haja, apakah engkau mempunyai keperluan? Kamu butuh pertolongan nggak? Wa amma anta fala, wa amma Allah fabala. Kalau kepadamu saya nggak butuh, tetapi kepada Allah saya mau. Lalu kata malaikat Jibril, salhu, doa sekarang dong, minta sekarang. Apa kata Nabi Ibrahim? Qad kafani ilmu Rabbi. Sudah mencukupi bagiku ilmu Allah. Nah, ini berarti dia tenggelam dirinya dalam ilmu, dalam pemahaman ma'rifatnya kepada ilmu Allah. Maksudnya dia apa? Ngapain saya doa? Sebab apapun yang saya ingini, Allah tahu nggak? Tahu. Allah tahu. Dan kalau Allah udah tahu, saya pengennya apa, Allah ngapain saya pakai bilangin lagi doa? Nah, ini tenggelam dirinya dalam ma'rifah kepada Allah. Jadi apa yang saya ingini, ya Allah selamatkan saya daripada api yang dibakar oleh Raja Namrud. Itu keinginan dia seperti itu, nggak usah diutarakan juga Allah tahu. Tapi ini bukan level kita ya. Kita levelnya nggak begitu. Kalau kita levelnya masih level perlu berdoa, karena belum bisa kita
makrifat kita sekuat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim dia nggak berdoa, cuma akhirnya dia zikir ya, la ilaha illa anta gitu. Bukan apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu aja dia pasrahnya kepada Allah. Ada kalanya seorang hamba itu berdoa. Orang yang soleh ini yang kita bahas, berdoa. Berdoanya dia itu ketika di dalam dirinya ada dorongan. Dorongan, ada bisikan yang oleh ulama diperjelas dorongan dan bisikan itu dari Allah untuk dia meminta kepada Allah. Wah, ini kita nggak bisa bedakan ini. Kalau kita berdoa, ini dorongan dari siapa? Yang jelas doanya itu bukan didorong oleh hawa nafsunya. Tapi dia memahami benar, ini memang ada dorongan dari Allah, katakanlah ada semacam perintah dari Allah untuk berdoa dalam hatinya yang paling murni. Kalau orang itu dalam hatinya ada dorongan dari Allah untuk berdoa, itu yang dimaksudkan kalimatnya apa? Lam yuftahu lisanul mu'min bil ma'wirati, tidak dibuka lisan seorang mukmin, dia tidak berdoa. Seorang mukmin tidak berdoa bil ma'zirati, dengan pengampunan, minta maafan ataupun doa yang lain, illa la futiha babul maghfirah, sungguh karena sekali telah dibuka pintu pengampunan. Begitu. Jadi kalau dia berdoa seperti itu berarti dorongan dari Allah, bukan dorongan dari hawa nafsunya. Dorongan dari Allah, bukan dorongan dari nafsunya, pertanda bahwa doanya itu pasti dikabulkan. Begitu maksudnya. Jadi tidak dibuka mulut seorang mukmin, tidak ada dorongan dia untuk berdoa, setelah adanya dorongan dia untuk berdoa, itu berkabulin. Jadi dorongannya bukan dari hawa nafsu, bukan bisikan dari diri kita, tapi bisikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pemahaman seperti ini ada orang bilang begini, sebenarnya waliullah itu banyak. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada waliullah, banyak katanya. Waliullah itu banyak. Andaikan satu saja waliullah berdoa kepada Allah, ya Allah, angkat corona ini dari bumi Indonesia, pasti nggak ada corona. Karena doanya dia kan kayak begitu. Lalu kenapa para waliullah itu nggak mau berdoa? Kenapa dia tega banget itu nggak mau berdoa seperti itu? Keadaan kita sampai seperti ini, jawabannya karena belum ada dorongan dalam hatinya untuk supaya berdoa. Sebab kalau dia sudah berdoa pasti dikabulkan. Itu makna kalimat ini. Allah tidak buka lisan seorang mukmin untuk berdoa, minta pemaafan, kecuali Allah sudah bukakan memang ya pintu pengampunan. Kali ini yang mintanya pengampunan. Pengertiannya seperti itu. Jadi doa kita yang bersumber dari hati yang paling dalam, bukan didorong oleh nafsu kita, maka itu pertanda Allah membuka ijabah, diterimanya doa kita. Begitu ya. Karena ini kan bukan pendapat Nabi, ini pendapat sahabat ya. Oleh karenanya kata Abu Hazim Al-A'raj, sungguh terhalangnya aku dari berdoa
artinya nggak mau berdoa, itu lebih aku takuti ketimbang terhalangnya aku daripada dikabulkannya doa. Terhalangnya aku untuk berdoa, nggak mau doa kita nih, yang kita nih, bukan waliullah kayak tadi, tidak mau berdoa kita, itu lebih aku takutkan ketimbang daripada terhalangnya dikabulkannya doa. Kenapa? Sebab doa itu hak Allah. Sedangkan dikabulkannya itu adalah bagian daripada hamba, haknya hamba. Jadi kalau orang terhalang dari doa, dia tidak mau berdoa, bukan yang tadi seorang seperti kita, itu pertanda dia tidak melaksanakan perintah Allah. Karena doa itu adalah hak Allah. Sudah saya sampaikan berkali-kali, kalau hak Allah berarti kewajiban hamba. Jadi kalau orang terhalang daripada doa, berarti dia terhalang melaksanakan kewajibannya. Kan lebih berbahaya ketimbang doanya nggak diampuni, nggak dikabulkan. Doa nggak dikabulkan nggak apa-apa. Karena itu memang hadzul abd, bagian daripada manusia. Jadi bahaya sekali sebetulnya kalau kita tidak ada dorongan untuk berdoa. Kalau yang tadi saya katakan Nabi Ibrahim itu, dia itu memang sedang tenggelam kepada ma'rifat kepada Allah. Kalau kita pikir-pikir memang benar begitu juga ya. Allah Maha tahu untuk apa kita berdoa. Nah, di sini ada yang bilang syair ini katanya syair Habib Abdullah Al-Haddad. Ini untuk kita lebih memudahkan saja ya. Habib Abdullah Al-Haddad dia mengatakan bahwasanya qad kafani ilmu rabbi bid-du'ai wa ikhtiyari. Ketemu di sini. Qad kafani ilmu rabbi, telah mencukupi aku ilmu Tuhanku. Bid-du'ai wa ikhtiyari, dengan sebab aku berdoa dan aku usaha. Artinya apa? Enggak perlu doa karena cukuplah Allah sudah tahu apa keinginan saya. Fadu'ai wabtikhali sahidun li biftiqari. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Dan doaku, fadu'ai, dan kalau aku berdoa, doaku itu wabtihali, dan rintihanku, yang mubahala ibtihal ya. Dan kalau doaku dan rintihanku syahidun li biftiqari, itu bukti dariku bahwasanya aku sangat membutuhkan Allah. Jadi kalau bagi mereka doa itu bukan soal dikabulkan dan tidak, tetapi bagi mereka doa itu adalah kewajiban. Soal dikabulkan atau tidak itu urusan lain, urusan Allah. Bahkan pernah saya sampaikan di sini, bagi orang-orang tertentu, dia lebih senang doanya tidak dikabulkan di dunia, tapi dibalas di akhirat. Kenapa? Lebih butuh di akhirat kita ketimbang kebutuhannya di dunia. Jadi kalau begitu, orang berdoa itu menampakkan kebutuhannya kepada Allah, menampakkan ketidakberdayaannya dia di sisi Allah, dan dia sangat butuh kepada Allah. Itu inti daripada doa. Maka doa mukhul ibadah. Yang kedua, pada saat orang berdoa,
dia itu hubungannya dirinya hanya dengan Allah. Dia lupa kepada makhluk. Ini yang menjadi intinya. Nggak ingat lagi kepada makhluk. Ingatnya kepada Allah. Saya suka ngasih contoh yang gampangan sedikit lah. Sakit. Udah berobat kemana-mana model kayak kita. Nggak juga sembuh-sembuh juga. Barulah dia berdoa khusyuk kepada Allah. Pada saat dia berdoa khusyuk kepada Allah, maka semua makhluk tertutup. Nggak bisa apa-apa semuanya makhluk. Yang bisa hanya Allah. Nah, itu kan tauhidnya sudah bagus sekali itu tauhidnya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang sebenarnya. Makhluk tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Semuanya ini yang terjadi atas kehendak Allah. Mungkin secara teori kita bisa memahami ya. Tapi secara praktek kayaknya percayanya masih kurang-kurang juga saya. Belum bulat kita. Masih ada kok makhluk itu pengaruhnya. Nah, itu mungkin level iman kita. Bagi level iman yang sudah sampai yakin sekali, yakin makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Perbuatan makhluk tidak ada pengaruhnya sedikit pun. Semua itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman-pemahaman yang diucapkan oleh orang-orang soleh ataupun para ulama yang saya katakan walaupun itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tetapi pemahaman mereka itu yang mengulang kalimat ini bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Ini bahaya sekali kalau saya terhalang daripada doa, nggak mau berdoa. Kalau Nabi Ibrahim tadi sebetulnya bukan tidak mau berdoa. Kadang-kadang zikir itu sendiri juga bisa dimaknai doa. Cuma lain, dia bentuknya hanya sanjungan. Kalau sanjungan kan alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu kan semacam sanjungan. Pada saat kita menyanjung Allah, yang ingat kita kan Allah. Diri kita nggak ingat. Kebutuhan diri kita kan nggak tersentuh. Kebutuhan diri kita nggak. Kalau doa kan kebutuhan kita, ya Allah berikan saya, berikan saya ini, berikan saya. Ya ingatnya diri kita kan. Tapi kalau kita berzikir kayak begitu, kita ingatnya Allah aja. Diri kita nggak seperti itu. Itu keistimewaannya diri kita nggak ada kepentingannya apa-apa, jadi nggak ada kebutuhan apa-apa yang kita ingat, bukan ya nggak ada seperti itu. Yang kita ingat hanya Allah saja. Itu di antara doanya ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza haballahu abdan ibtalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, ibtalah, dikasih bala. Dikasih bala hatta yasma'a tadarru'ahu, sehingga karena dikasih bala Allah mendengar akan doanya. Ya, kalau tadarru' ini doa yang isinya ada kata-kata mengiba. Jadi iba ya, supaya seperti itu. Ini yang kita nggak sesuai dengan nafsu kita ini. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba itu dikasih bala. Wah, ini kan nggak sesuai dengan nafsu kita. Loh, kok dikasih bala? Masa cinta dikasih bala? Cinta mah jangan dikasih bala dong, dikasih kenikmatan. Bukan itu ente. Ente kadang-kadang kalau dikasih kenikmatan lupa kepada Allah. Tapi kalau dikasih bala, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu. Berarti
ketika kita dikasih bala, kita ingat kepada Allah, itu tandanya Allah cinta kepada kita, supaya kita bisa mengingat Allah. Sebab bala yang kita terima dibandingkan dengan kita lalai kepada Allah, nilainya nggak ada apa-apanya. Di mata orang soleh tentunya nilainya nggak ada apa-apanya ketimbang kita lalai kepada Allah. Maka bala itu membuat kita ingat kepada Allah, sadar kepada diri kita. Kita ini nggak bisa, nggak berdaya apa-apa. Nyatanya dapat bala, dapat musibah. Ilmu kita, tenaga kita, apa kita nggak ada manfaatnya dalam hal menghindari musibah itu. Ya, karena itu kehendak Allah, dia ingat Allah, maka dikatakan hatta yasma'a tadarru'ah, sehingga karena buktinya cintanya Allah pada orang yang ditimpa dengan diberikannya bala, sehingga Allah mendengar nanti doanya dia. Dia ingat kepada Allah, dia sadar diri bahwasanya dia tidak berdaya apa-apa. Itu bukti cintanya kepada Allah. Wa fi kitab Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Udu'ullaha ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Ini yang paling saya sampaikan, sering saya sampaikan. Berdoalah kamu kepada Allah padahal kamu yakin, hal keadaan kamu yakin doamu itu diterima. Ini sering saya sampaikan. Terus terang saja, kenapa sering saya sampaikan ini? Lebih-lebih ketika kita mau berdoa, lantaran di hati ini masih ada ragu-ragu. Terima enggak ya? Pasti terima enggak doa kita tuh? Nah, untuk menghilangkan seperti itu, kita ingatkan hadis Nabi. Kamu harus yakin loh, doa kamu kalau enggak terima. Sebab ana inda zonni abdi bi. Saya itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau kita punya persangkaan, ya doa saya enggak diterima, enggak bakal diterima. Enggak bakal diterima. Jangankan kepada Allah ya, kepada perbuatan kita sendiri itu juga sesuai dengan apa prasangka kita. Maksud saya begini, dulu saya masih kecil itu, bukan masih udah sekolah, maksud saya masih bujangan itu, bapak di sini banyak banget nih pohon rambutannya. Kalau saya mau beli apa-apa, kalian beli pulpen, beli buku, silakan petik aja itu rambutan, bawa ke pasar. Bawanya kemana? Ke Lenteng Agung. Saya petik, saya ikat, saya Lenteng Agung. Tiba-tiba hujannya deras banget. Jalannya kita di jembatan gantung. Jalannya licin bukan main. Jadi kita mikul rambutan, jalan licin, ya jatuh gua nih, jatuh bener. Karena kita punya dugaan kayak begitu, licin banget. Padahal kaki kita udah jalan begini, ditengkremin begitu, jatuh juga ini mah. Licin banget, jatuh, gubrak, jatuh. Karena kita sudah ada keraguan-keraguan di situ. Nah, diri kita aja kayak begitu. Atau barangkali kalau mau kita ambil contoh lain begini. Kita naik sepeda atau naik motor, nabrak juga nih, nabrak nggak kira-kira? Wah, nabrak tuh kan, nabrak bener begitu. Itulah rahasianya kita. Tapi kalau yakin nggak akan nabrak, nggak nabrak. Tapi kan keyakinan susah. Nah, itu memang para psikolog mempunyai pendapat macam-macam. Ya, kapan suara itu datang? Kalau suara itu datang sebelum, ini orang yang mau, sebelum terjadi peristiwa, sebenarnya itu bimbingan. Diberitahukan sebelum terjadi. Jadi orang-orang yang bisa mengetahui katakanlah apa yang akan terjadi dengan kasafah ya, dengan kasaf,
terjadi itu, dia mampu menarik suara itu jauh sebelum peristiwa terjadi. Kalau kita enggak, udah mau terjadi baru ada bilang nabrak nih. Kalau kita gitu, karena kotor diri kita. Tapi kalau suara itu datangnya pada waktu terjadi, nabrak nih, bener nabrak kayak, wah ini mah nabrak. Nah, pada saat terjadi seperti itu namanya informasi pembeda. Tapi kalau suara itu datang setelah terjadi, setelah nabrak baru ngomong tadi, ya nabrak juga seperti itu namanya suara itu penghukum. Kita dihukum gitu pelabuhan kita. Jadi kalau yang sebelum terjadi itu baru pembimbingan, arahan kayak begitu. Itu diri kita aja begitu, apalagi kita punya dugaan kepada Allah. Jadi harus yakin. Ada teman saya ngomong begini, kalau ana yakin ana masuk surga. Keren banget tuh ya, ana yakin ana masuk surga. Kalau kita bilang, wah sombong banget masuk surga. Karena dia bilang ana yakin ana masuk surga. Kenapa? Karena dia berdasarkan hadis ini. Memang kita harus yakin. Kalau saya yakin masuk surga, insya Allah nanti Allah akan masukkan dalam surga. Kemudian sebab-sebab yang bisa menghantarkan kita dalam ke surga Allah, misalnya dengan ketaatan, terhindar dari maksiat, nanti Allah bimbing karena kita udah yakin kita akan masuk dalam surga. Jadi jangan salah paham ya. Wah, anak udah yakin kalau anak pasti masuk surga, jadi kita berbuat apa aja nggak bakal neraka, dan bukan begitu pengertiannya. Tapi pengertiannya kayak begini. Jadi kamu harus yakin. Keyakinan memang nggak bisa dibikin-bikin kan? Bisa nggak kita bikin-bikin? Nggak bisa keyakinan kita bikin. Maka dari itu terus harus kita pupuk terus seperti itu ya. Wa'lamu annallaha ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin sahin. Dan ketahuilah olehmu bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya ghafil, lupa. Lahin, lalai, laha itu apa tuh? Lam ha ya apa tuh? Nakis apa? Lam ha ya, laha kan itu sama lahin, jadinya begitu. Ya artinya sama, laha kita tahu alha ya, alha kumuttakasur, telah melalaikan kamu gitu maksudnya lahanya. Jadi orang yang lengah, orang yang lalai, ya, orang yang lupa, hatinya ketika dia berdoa, hatinya tidak hadir. Hatinya nggak hadir. Nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya lalai kepada Allah, nggak diterima. Jadi dalam kaitannya dengan hadis yang pertama, dia nggak yakin, masih ada keraguan, nggak akan diterima oleh Allah. Nah, inilah salah satu syarat supaya doa kita diterima. Jangan lalai, hati kita harus hadir ketika berdoa. Ya. Berdoa cuman mulut. Hatinya nggak ingat kepada Allah, nggak ingat akan kekuasaan Allah. Misalnya begini nih, saya kasih contoh yang sakit aja deh. Sakit kita udah berobat kemananya juga sembuh, kita berdoa, tapi apa mungkin ya Allah nyembuhin saya? Itu namanya lalai kayak begitu, namanya lalai kayak gitu. Lalai kepada Allah, melalaikan Allah. Apa Allah nggak mampu? Pernah saya sampaikan di sini, itu tentang hikmah Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah, kemudian doa kita belum juga muncul ya, diijabah seperti itu. Pertanyaannya,
Emang Allah nggak bisa memenuhi doa kita? Bukan karena itu Allah bisa. Nggak mungkin Allah nggak bisa seperti itu. Memang Allah nggak mau memenuhi kemauan kita. Loh, Allah sudah bilang berdoa pasti aku kabulkan. Jadi jangan dibilang, ya doa saya nggak bakal diterima, dikabulkan Allah. Jangan bilang begitu. Jangan, kalau kita bilang begitu berarti kita suuzon kepada Allah, buruk sangka kepada Allah. Nggak boleh begitu. Itu saya lupa itu ya, kisahnya itu ada sih, saya sudah catat itu namanya, kitabnya apa ya, belum, karena saya nggak punya. Jadi dikatakan orang itu sudah masuk di neraka 1000 tahun. Masuk di neraka 1000 tahun. Ada 2 orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggil oleh Allah, dikeluarin berarti dari neraka. Senang banget ya. Dipanggil oleh Allah, masuk oleh Allah, dikeluarin dari neraka menghadap Allah. Saya lupa tuh sebenarnya apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa, cuman yang saya ingat begini. Kata Allah, silakan kembali lagi kamu ke neraka. Aduh, dia begitu dikembali lagi ke neraka, malas-malesan dia jalan. Jalan, malas-malas, nengok lagi, malas-malas, nengok lagi, dipanggil oleh Allah. Kenapa? Kamu kok malas-malesan? Suruh kembali ke neraka. Dia bilang begini, saya nggak nyangka. Saya nggak nyangka kalau saya disuruh masuk lagi ke neraka. Sebab saya sudah dipanggil, saya pikir saya mau masukin surga. Jadi saya nggak nyangka kalau seperti ini. Artinya ketika dia dipanggil, dia sudah berhusnuzon kepada Allah. Nggak nyangka dia kalau begitu kan. Dia udah nyangkanya udah baik aja Allah. Wah, saya dimasuk surga. Saya nggak nyangka seperti itu. Akhirnya apa? Dia tadi katakan, ya kalau sudah begitu, masuk kamu ke dalam surga. Karena husnuzon. Baik kepada Allah, sunai kepada Allah. 1000 tahun dia sudah masukin di neraka. Karena dia husnuzon kepada Allah, kata Allah, masukkan orang ini ke dalam surga. Yang satu dipanggil lagi oleh Allah. Selesai dipanggil, akhirnya dikatakan, kembali lagi kamu ke neraka. Ya, kembali lagi kamu ke neraka. Dia disuruh lari ke neraka. Lari kencang banget, kayak orang girang banget masuk neraka. Allah tanya lagi sama Allah, sini kamu, kenapa kamu semangat banget ketika disuruh masuk ke neraka? Kata dia, saya kapok ya Allah, dulu waktu di dunia saya disuruh sholat malas-malesan, jadi engkau perintah ketika di dunia saya malas-malesan, saya kapok udah seperti itu. Maka kalau saya diperintah engkau, segera saya, pasti engkau akan redho kepada saya. Paham maksudnya saya? Kan di dunia kan malas-malesan dia. Disuruh sama Allah malas-malesan. Kapok udah begitu. Ya. Kalau dulu di dunia saya disuruh oleh Allah semangat, nggak begini nih. Maka sekarang ketika engkau suruh masuk neraka, saya semangat. Akhirnya oleh Allah panggil lagi, masukin orang ini ke dalam surga. Begitu. Jadi lain sikap dengan Allah. Nah itu ya, jadi kita harusnya apa? Doa yang diterima itu adalah doa yang tidak diterima, tidak dikabulkan, doa orang yang hatinya lalai kepada Allah, nggak ingat Allah, nggak ingat sifat Allah, malah ingatnya yang lain-lain, suuzon kepada Allah. Nggak boleh itu kayak begitu. Yang terakhir, wa an Ibnu Sirin qol, kata Ibnu Sirin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, seorang la yamutu walidahu, sungguh meninggal kedua orang tuanya, wa huwa akin lahuma, ketika dia meninggal itu orang dalam keadaan durhaka. Akin, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Mau gimana itu?
Kalau orang tua sudah meninggal dunia, kita masih dalam keadaan durhaka kepada dia. Kalau dia masih hidup, masih bisa kita minta maaf. Kalau sudah meninggal dunia, gimana? Minta maafnya. Apalagi kalau memang dia sampai mengutuk kita. Jadi orang tua kan kita mesti hati-hati sekali. Jadi orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh itu, dia tidak mau menyuruh anaknya apa saja. Dia nggak mau menyuruh anaknya apa saja. Karena dia takut. Kalau nanti anaknya disuruh, anaknya tidak mau. Kalau anaknya tidak mau, berarti anak itu menjadi membangkang orang tua. Kalau dia membangkang orang tua, menjadi durhaka. Jadi nggak mau dia nyuruh anaknya. Ntar kalau anak saya nggak mau, kalau anak saya mau sih mau, tapi malas-malasan hatinya gerutu, dia kan durhaka sama orang tua. Ini orang tua yang cakep begitu tuh. Ya. Mikirin juga, bagaimana supaya anak itu jangan menjadi anak yang durhaka. Salah satu bentuknya adalah kalau disuruh oleh orang tua, dia tidak mau. Maka dia nggak mau nyuruh. Nggak mau nyuruh dia anaknya. Karena takut. Kalau disuruh, nanti anak itu tidak mau, jadilah anak itu durhaka. Apalagi kayak orang pakai nyumpahin sama anak. Dia nggak nyumpahin ini ya. Begitu aja dia sangat menjaga. Jangan sampai anaknya itu termasuk anak yang durhaka. Nggak ada keinginan dia apa gitu. Sama anaknya dia nggak sampaikan, khawatir. Menjadi anak yang durhaka. Nah, kalau sudah meninggal dunia gimana? Kita dalam keadaan durhaka. Biasanya orang yang saya alami ya, kalau orang tua kita sudah meninggal, baru banyak banget nyesel gitu ya. Baru banget nyesel gitu. Saya misalnya yang saya sesali begini. Kalau hari Minggu, bapak saya itu minta dianterin ngaji ke Kuitang. Waktu itu kan punya mobil putih, ngaji Kuitang. Itu seringkali saya ketika dia minta diantar ke Kuitang, saya malas-malasan, kesal saya seringkali itu. Masya Allah, baru sekarang kita rasakan. Padahal kalau dia anterin saya ke Kuitang, pertama kali sampai, makan lu, makan. Nah, jangan sampai lapar, ntar masuk angin. Pokoknya apa aja yang kita minta pasti dibeliin, kayak begitu. Itu saya nyesalnya dulu, Masya Allah, kenapa ya dia ngajak baik. Kita kadang-kadang males banget rasanya ke sana karena kita nggak paham. Jadi begitu udah meninggal baru terasa. Nah ini, jadi caranya bagaimana? Kata hadis Rasul ini, fayadu'ullaha lahuma min ba'dihima. Anak itu selalu berdoa kepada Allah untuk keselamatan orang tuanya. Tadi ampuni orang tuanya, pokoknya untuk keselamatan orang tuanya. Maka karena dia terus berdoa kepada Allah, maka akhirnya fayaktubuhullahu minal barin. Maka akhirnya Allah mencatat anak itu atau orang itu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Bar itu birrul walidain, barin. Jadi fayaktubuhullah, Allah mencatat dia minal barin, termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Masya Allah, masih ada celah kita. Begitu juga ya. Kalau kita berbuat zolim kepada orang lain, orang lainnya sudah meninggal dunia, kita mau minta maaf bagaimana nih? Kita berbuat zolim kepada orang, pastinya kayak ada zolim sama si fulan, dia udah meninggal dunia, mau minta maafnya bagaimana? Berbuat zolim itu kan udah saya sampaikan, belum ada 3 macam kan? Zolim kepada Allah, gitu ya.
Zolim kepada sama manusia, zolim kepada diri sendiri. Kalau kita tidak sholat, zolimnya kepada siapa? Diri kita sendiri. Karena pada akibat, kenapa kita menzolimi diri kita? Lantaran akibat tidak sholat, nanti akibatnya tertimpa kepada diri kita. Nah, kalau zolim kepada orang lain, contohnya apa? Misalnya contohnya ghibah. Kita menceritakan keburukan orang lain di depan, di belakang dia, kita ceritakan. Itu namanya zolim. Kita pernah ghibah kepada, kemudian orangnya sudah meninggal dunia. Kan syaratnya kalau ghibah itu harus minta maaf kepada dia kalau udah sampai. Kalau dia belum, kita minta dimaaf kepada dia belum maafkan, namanya belum dihalalkan, nggak bisa itu. Jadi doa kepada makhluk harusnya makhluk dulu yang maafkannya, maka berat. Orangnya udah meninggal dunia, ente mau minta bagaimana itu? Mungkin berdasarkan hadis seperti ini, barangkali dikiaskan, maka ulama selalu memberikan bimbingan kalau orang yang model kita zolim kepada orang, maka kemudian orangnya sudah meninggal dunia, kita sering doain dia ya, supaya dia ya dalam setiap kesempatan kalau kita berdoa orang tua kita doain juga dia. Insya Allah nanti perbuatan zolim kita itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, artinya tetap saja protokolernya kagak bisa dimaafin sama Allah kalau orang itu belum memaafkan. Protokolernya kan kayak gitu. Lalu kalau kita berbuat zolim kepada dia, dianya sudah meninggal dunia, kemudian kita udah nggak bisa minta maaf kepada dia, lalu bagaimana nanti Allah maafkannya? Ya nanti dalam pengadilan Allah punya upaya sehingga orang itu mau memaafkan. Yang pernah saya ceritakan bahwa orang itu menuntut kepada Allah, saya tidak redha, tetap orang itu harus dihukumi Allah karena ketika di dunia dia benar-benar menzolimi saya. Lalu kata Allah, kamu lihat ke atas. Begitu dilihat ke atas, diperlihatkan surga yang begitu indah. Dia tanya, buat siapa itu surga yang begitu indah? Istana begitu indahnya, buat siapa aja yang mau beli? Saya bisa nggak belinya? Bisa. Belinya dengan apa? Belinya kalau kamu maafin saudaramu, maka itu berarti kamu telah membelinya. Kalau begitu ya Allah, saya maafkan dia. Jadi tetap aja protokolernya dilaksanakan begitu. Tidak bisa kita dimaafkan oleh Allah sebelum orang yang kita zolimi menghalalkan atau memaafkan kepada kita.